Oh, untung dong dia. Ambil lagi 10% dapat lagi ya? karena yang uang hijau ini dia bayar. Udah pendanaan dulu. Iya, pendanaan dia yang koordinator pendanaannya, dia yang bayar. Dia lagi ambil 10%. Berarti 40 dong. 15, 10, 40. Sisanya 18% kebocoran. Itulah yang dibilang Pak Mikro wajar. Wajar. Karena kalau 15, 10 sampai 20% wajar. Karena vendor yang mengerjakan. Jadi 40 tambah 18 jadi 58. Nah, vendor yang mengerjakan proyek ini harus untung lah. Untung. Kalau enggak nanti kelas menengah tidak tumbuh. Nah ini yang dibilang Pak Yani tadi, bahwa upaya sabotase itu berbagai macam cara. Ya di penerimaan pajak seperti ini, ya, di proyek. Untung Allah mentakdirkan kita punya presiden ini paham tentang masalah ini. Mungkin kan ajaran bapaknya juga. Sehingga kalau ini dikampanyekan di awal ini, masalah efisiensi anggaran pasti tidak terpilih jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Sore hari ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang tentang ekonomi dan bisnis. Ini terkait juga dengan penerimaan negara ya, dari APBN, terutama khususnya dari pajak. Seperti kita ketahui ya, banyak berita lumayan viral ini tentang Kortek. Kortek ini seperti kita ketahui Cortex Administration System, jadi aplikasi untuk administrasi perpajakan yang digulirkan oleh Sri Mulyani ya, sebagai Menteri Keuangan, tetapi saat ini gagal. Boleh dikatakan bermasalah karena ini terkait dengan penerimaan pajak yang memang kelihatannya sudah tidak berhasil mencapai target penerimaan pajak bulan Januari, Februari, dan juga mungkin Maret nanti, tahun 2025 ini. Dan ini terkait dengan APBN. Nah, kita akan bahas Korteknya. Kebetulan ini ada tamu kita khusus terkait dengan Kortek ini adalah penulis dan juga wartawan dan juga wartawan senior ya di harian Raja Tempo Hari, sekarang di FFN. Jadi kita kenalkan Pak Kisman Latu Mapulita. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Ya, saya senang nih kita jumpa lagi karena tempo hari kita sudah pernah bicara soal PIK ya, sekarang soal pajak. Cara Antoni Salim. Antoni Salim. Yang diminta harus bertanggung jawab aguan. Pertanggungjawabkan Bukan bakau. Nah, itu belum dilunasi. Harus kita kejar itu. Iya. Kalau Pak Prabowo bilang kejar sampai ke Antartika, kalau ini dikejar sampai kemana nih? Kejar sampai di PIK lah. Sampai ke Pluit. Atau kejar sampai ke Sudirman. Iya, bisa juga. Iya. Sorry, jadi ini soal Kortek ini masalahnya di mana? Kenapa ada? Bisa dijelaskan? Kortek ada komentar dari Pak. Kortek ini rencana pembaruan sistem administrasi perpajakan. Jadi sistem administrasi perpajakan kita ini boleh dibilang jadul dan tertinggal lah. Contoh saya paling gampang, negara-negara tetangga selain Indonesia, Korea, negara tetangga Singapura udah lah maju lah. Itu saya dan Pak Ahmad Yani ini, kalau dari tampilan kita, ya kalau Pak Ahmad Yani saya perkirakan satu hari belanja dia tuh antara 1 juta sampai 2 juta lah. Satu hari ya? 2 juta lah. Padahal sekarang kita udah pengangguran berat. Itu berarti satu bulan itu ya 30 juta sekitar 30 juta. Ya. Ambil tengahnya. Ya. 15 juta. Tengahnya 50 juta. Ya, satu bulan. 50 juta. Berarti gampang loh ketemu PPN-nya. 10% dari 50 juta kan 5 juta. Iya. Per orang. Per Pak Ahmad Yani. Iya. PPH loh. Iya, PPN dulu. PPN dulu. Kalau begitu 1 tahun berapa? 60 juta dong PPN Pak Yani.
Kalau dari BPN-nya 160 juta, maka petugas pajak datang tinggal bilang, Pak Yani, PPN Pak Yani ini 60 juta. Berarti pendapatan Pak Yani sekian dong. Dengan demikian PPh pasal 21 sekian dong. Gampang kan? Simpel. Bukan orang datang disuruh isi formulir sekian berapa lembar itu. Yang malas orang datang. Gitu. Makanya dari kontak gitu. Ya. Kalau kita sistem kita bagus, sebetulnya dari konsumsi kita, konsumsi belanja kita, konsumsi kita satu tahun sekitar 23-24 ribu triliun. Kalau sistem kita bagus, PPN-nya 10% selesai, Pak Prabowo nggak susah-susah tuh, dapat 2.300 sampai 2.300 sampai 2.400 triliun, gampang banyak. Baru dari sektor Dari itu aja konsumsi. ya. Konsumsi. Terus dari jumlah itu PPh pasal 21-nya, ya sekitar hampir 1.300 sampai 1.500 triliun, 6% kan? Kan gampang dapat 3.000 sampai 4.000 triliun tuh, gampang banget. Kalau petugasnya punya moral tinggi dan sistem perpajakan kita bagus. Belum aplikasi atau sudah? Sebelum. Ini kalau masuk ya aplikasi. Ya. Dengan sistem yang bagus. Tadi aku bilang, dengan sistem yang bagus itu, maka petugas pajak tinggal datang, Pak Yani. Pak Yani ini PPN-nya saja, masuk tol, itu belanja itu dan ini, kok 60 juta. Berarti pendapatan Pak Yani lebih di atas itu dong. Betul. Dengan demikian Pak Yani tolong rubah sendiri dong PPh-nya. Kan kesadaran, bangga dong. Iya. Tuh. Artinya administrasi sistemnya itu jalan. Jalan. Di negara-negara lain, di Vietnam sudah kayak begitu, di negara-negara lain, di Afrika juga udah kayak begitu. Kita aja terlambat. Entah kenapa. Allah alam ini juga bisa jadi orang pajak sendiri yang mungkin tidak mau, sehingga polanya masih, ya kasus Gayus masih ada, kasus kemarin anaknya yang kasus pukul orang itu. Itu yang Rahil apa? Lahirlah gagasan setelah dapat kritik, lahirlah sampai ada tuduhan pajak tidak tambah-tambah, ini orang pajak sendiri yang bermain ini. Nah, lahir itu dengan muncullah gagasan pembaruan pajak. Pembaruan pajak ini kalau dari rencana awal dengan pola kortek ini, kalau dari rencana cerita awal, itu pendapatan pajak kita bisa naik sampai dengan 100% dari awal. Rencananya begitu. Untuk itu, kalau tidak salah sekitar tahun 2020, itu mulai 2019 dicanangkan. 2020 digelontorkanlah, saya lihat lagi, anggaran itu sekitar 684 miliar untuk proyek Kortek ini. Namanya itu SIAP, Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Belum Kortek. Nama Indonesianya. Walaupun bahasa Inggrisnya tuh mirip Kortek, tingkatnya jadi Kortek. Nama Indonesia itu. Siap. Lalu dibikin SIAP. Dalam perjalanan bermasalah. Bermasalah. 2023 ditemukan ada masalah, tidak bisa jalan. 2024 diusulkan lagi penambahan anggaran. Pada saat jadi bermasalah ini bukan baru sekarang, dari sebelumnya udah bermasalah juga. Makanya tambah anggaran 2 kali. Untuk awal itu 6.684 miliar. Itu Pimpronya itu namanya Awan Nurmawan Nuh, bekas Kanwil Pajak Jawa Tengah yang sekarang menjabat sebagai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Bahaya dong. Pemeriksa dia, orang yang bermasalah. Jadi tukang periksa gimana? Ini bermasalah. Tahun 2023 awal ditambah anggarannya dari 684 menjadi 977. Nama 300-an. Hampir 300 miliar. Tambah.
2023. Dia masuk di anggaran 2024. Kalau dari rencana awal berapa ya Pak Wisman? Rencana awal itu kan 684 Sebelumnya? miliar ini. 684 itu. Di 2019 itu. Oke. 2019-2020. Bermasalah. Sementara targetnya 1 Januari 2025 sudah harus berjalan efektif. Ternyata tidak berjalan. Berubah di situ. Itu terjadi pergeseran dari Awan Nurmawanu kepada Dirjen Pajak sekarang. Suryo Tomo. Suryo Tomo ini mandek awal ini di dua manusia ini. Nah, Suryo Tomo sekarang Dirjen Pajak ini. Akhirnya Sri Mulyani ganti Pimpronya. Udah gelontorkan 977 miliar, ganti Pimpro. Lagi. Ganti Pimpro. Sri Mulyani ganti Pimpro dengan orang dekatnya yang hari ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Keuangan bidang penegakan hukum perpajakan. Wah. Iwan Juniardi. Bermasalah lagi. Anggarannya ditambah lagi dari 977 menjadi 1,2 triliun. Jadi setiap ganti Pimpro nambah 300. ganti. Nambah 300. 300 lah lebih kurang. Nah, Pak Yani bulatkan, tapi kalau saya hitung dari 977 menjadi 1,2 triliun ya, berarti 223 lah. 23. Nah, bermasalah. Ujungnya hari ini adalah bermasalah. Ya. Faktanya penerimaan penerimaan pajak itu turun drastis. Januari drastis turun. Artinya permasalahannya karena penurunan pajak kan gitu ya. Bukan karena sistemnya maksud saya. Iya. Nah. Karena itu ada kalau penurunan pajak ini ya saya kira ada dua hal mendasar. Penurunan drastis penerimaan pajak di bulan Januari itu sebesar 40 penurunannya dari yang 41. Januari 2020 Januari 41,86. Januari 2024 itu adalah 152,89 triliun. Januari 2025 ini cuma dapat 88,89 triliun. 41,86 ya. Artinya terjadi penurunan sebesar 66 triliun dipresentasikan sekitar 41,86 triliun. 64 ya. Penurunan terbesar terjadi di Januari. PPN dan PPH. Ini karena ini karena satu, kalau penurunan ini para ekonom menganalisanya dua hal. Satu, persoalan kortek yang tidak bisa di-upload dan tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, memang kondisi ekonomi kita memburuk. Sehingga tidak bisa dicapai. Apa namanya? Gagal. Nah, para masyarakat mendesak tidak seperti biasanya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu Bu Sri Mulyani dengan bangga setiap bulan menyampaikan kinerja APBN. Kali ini untuk 2025 Januari tidak disampaikan, Februari tidak disampaikan, baru disampaikan bulan Maret. Ada apa? Dan sekonyong-konyong menyatakan defisit. Ada apa? Begitu menyampaikan langsung berteriak terjadi defisit 31 triliun. Lalu dimulai dengan hebat. Bu Sri Mulyani kalau berretorika hebat banget. Kenapa? Ekonomi kita di dalam negeri memburuk berakibat daripada penerimaan negara berkurang, tapi dia mulai dengan menceritakan kondisi orang lain. Luar negeri, bahwa seakan-akan luar negeri bermasalah ini, tetangga kita bermasalah ini, sehingga berdampak pada kita. Padahal tim ekonomi kita dalam negeri yang buruk, mendevelop ekonomi kita sehingga jadi seperti itu. Oke. Nah itu yang APBN itu ya terkait dengan penerimaan pajak. Dari pajak itu. Enggak memenuhi target. Ini masalahnya ini penjudul yang tulisan dibuat oleh Bang Kisman ini. Kira-kira apa? Betul berpotensi untuk ini mengganggu lawan nomor sabotase program Prabowo ini. Iya. Ya pasti otomatis Pak Eri. Nah, enggak maksudnya dari sisi iya. apa aja? Kalau pasti otomatis, karena kan dia punya program
punya kegiatan yang membutuhkan anggaran. Ternyata anggarannya tidak tersedia. Itu kan pasti seperti itu. Akan terganggu dong. Ini namanya mensabotase. Bahasa lainnya, bahasa politiknya sabotase. Nah, tapi selain itu saya melihat memang ini persoalan. Ada ide bagus tadi kan, coba siap tadi. Sistem inti administrasi perpajakan. Ini kan tujuannya bagus. Tapi kena otaknya maling, otaknya mencuri, selalu menunggangi setiap proyek itu Pak Eri. Setiap ada proyek ini. Kita pernah dengar namanya Sistem Bakum. Sistem administrasi hukum. Dikorup juga seperti itu. Setiap semuanya ini. Setiap ada peluang. Hal itu melibatkan Haritanu. Ya, setiap ada peluang. Ya kan? Setiap ada peluang di situ dia mau bermain. Dalam keadaan kita mengalami bencana. Luar biasa loh, bencana luar biasa itu. Pada waktu COVID, di situ main juga. Tapi orang itu kan masih bisa bertahan hari ini. Ya kan? Contoh Menteri BUMN-nya Erick Thohir masih bertahan. Tadi disebut Sri Mulyani. Ini sebenarnya sudah lama bermasalah. Sri Mulyani ini. Ya. Pada waktu kasus, ya kan, yang namanya BLBI, ya kan, Sri Mulyani ini banyak jual murah juga. Contohnya yang di Pasena Lampung, ya kan. Ini kan dulu ada BPPN nih. Ini kan wartawan-wartawan ekonomi semua. BPPN bubar kan dibentuklah yang namanya perusahaan pengelola aset, PPA, ya kan. Nah, ada aset yang dijadi bundel miliknya Kementerian Keuangan kan, yang diserahkan kepada PPA, dijual lah yang harganya triliun, 4,7 triliun, dijual berapa ratus miliar oleh Sri Mulyani, ya kan. Harusnya di situ Sri Mulyani harus diminta pertanggungjawaban. Itulah almarhum Riza Ramli selalu teriak-teriak. Tapi dia lolos. Yang kena adalah orang BPPN-nya, Saripudin Temenggung. Kebetulan saya bela. Kita menyatakan ini bukan kesalahannya Saripudin Temenggung. Barang ini udah dilimpahkan ke Kementerian Keuangan. Ya tangkap dong. Ya kan, si Bang Rizal Ramli dan lain sebagainya menyatakan, tapi kan KPK nggak menyentuh Sri Mulyani ini. Kenapa? Kan dia mungkin ada patron luar ini. Nah, yang kedua tadi, apa yang diungkapkan Sri Mulyani sama persis diungkapkan juga Sri Mulyani pada waktu membobol uang yang namanya Senturi. Ini berdampak sistemik, ya kan, internasional. Tadi kan bahasanya ini kalau kita tidak mengambil langkah-langkah, maka kita akan berdampak sistem ekonomi kita. Padahal awalnya itu dia mau merampok itu melalui bank kita yang di London atau di Belanda pada waktu itu. Antasari tegas, lakukan saya tangkap, nggak jadi. Tapi diam-diam dia mainkan bank-bank yang bank bermasalah. 3 bank yang merger ke Bank Senturi itu. Nah, saya ingat nih baru ucapan beliau ini tadi, bercerita-cerita dampak-dampak yang di luar kan. Nah, sehingga meyakinkan kita wajar kalau sekarang ini nggak masuk. Itu dia membangun argumentasinya itu Pak Eri. Padahal ini kegagalan tim ekonomi. Walaupun sebenarnya Kartu sama Sri Mulyani. Jadi ini yang harus diminta pertanggungjawaban. Menurut saya Sri Mulyani. Harusnya ini. Kita nggak tahu betul-betul, mudah-mudahan isu itu betul. 3 lah yang paling bertanggung jawab ini. Erlangga Hartarto, ketua tim, si Sri Mulyani sama Erick Thohir, yang menggerakkan BUMN. Betul. Tapi kembali ke soal pajak tadi ini, tadi kan sabotase terkait dengan program-program yang. Ya kalau nggak ada uang kan nggak ada program. Ini saya bilang ini Pak Eri, ini kan pembusukan. Jangan-jangan memang ada kerja, ya kan? Kerja memang mau memasukkan Pak Prabowo. Kenapa? Kalau tidak berhasil, para oligarki busuk ini, para maling dan merampok uang rakyat ini busuk ini, pendekatan awal mereka ini biasa nih digunakan ke calon presiden atau presiden terpilih yang baru itu, mereka coba ajak berunding. Bisa nggak ini dikendalikan? Ya kan? Kalau nggak, bagaimana? Busukkan dulu dia, sebusuk-busuknya. Ini dalam rangka pembusukan semua. Jadi program gagal, makan gratis gagal, kan nggak akan ada uang program-program ini. Setelah busukkan, nanti isu ada lengserkan. Jadi kesalahan 10 tahun yang dilakukan oleh orang Solo ini, Jokowi, bisa ditimpahkan, dicari kambing hitam adalah kesalahannya Prabowo. Ada Prabowo berapa bulan baru? Baru 4 bulan. 4 bulan. Baru 4 bulan. Mendekati 5 bulan. Ya.
Nanti tanggal 20 besok ini 5 bulan. Jadi saya setuju tulisan beliau ini. Di samping memang beliau udah tulis, ada pihak-pihak, ya kan, apa tulisan beliau sebelumnya juga mau sabotase, ada yang tidak suka, ya kan? Iya. Apa tulisan sebelumnya di FN tuh? Jadi ada pihak-pihak yang terbang program efisiensi, ya, dan apa? Pembusukan ini daripada efisiensi anggaran. Dibusukkan juga. Tim efisiensi anggaran juga ini tidak tinggal diam. Iya. Pak Eri bayangkan, saya sedikit sebelum balik. Pak Eri bayangkan, dulu sebelum Pak Prabowo jadi presiden, yang ini pegawai negeri kita ini pesta. Pestanya di mana? Begitu perencanaan APBN tahun depan, Pak Yani dimulai di pembicaraan di komisi bulan apa? Ya di komisi sekitar Agustus September ya. Nah, di nomenklatur kementerian lembaga sekitar Juni, Mei, Juni, Juli dia sudah Juni, masuk. Juli. Agustus masuk DPR. September. Pak Yani pasti tahu lah. Yang namanya masuk di kementerian lembaga itu sudah diijon 15%. Oh ya. Di depan. Sudah untuk ada. Masuk di nomenklatur aja. Sudah ada pemenangnya. Untuk masuk di nomenklatur kementerian lembaga ini, ya. Itu sudah diijon 15%. Baru bulan Oktober diketok di mantan kantornya Pak Yani di DPR. DPR itu keluar lagi 15%. Beberapa anggota DPR cerita buat saya dan Pak Yani belum lama ini, bukan lagi 15, 18. Oke. Nanti dan yang bayar ini. Lucunya sekarang kalau kemarin yang saya dengar dengan saya pahami, ya kan, itu terjadi parsial di mana-mana. Kalau sekarang ini kayak rejimnya terkonsentrasi. Oh gitu. Iya, terkonsentrasi terkait dengan ada satu orang koordinator besar. Koordinator besar. Ketua umum. Koordinator besar ini disebut ketua umum. Bukan, koordinator besar ini ada sekitar koordinator pendanaan terutama. Iya. Itu ada sekitar 10, tapi contoh salah satunya itu kantornya itu berkantor di Sleepy. Di deretan rumah sakit Harapan Kita situ. Dekat jembatan gitu. Ya, nah, kantornya di situ. Itu dia ini mengkoordinir 100 triliun ke atas. Nah, 15% di kementerian lembaga, 15% diketok palu di DPR ini, orang ini yang mengkoordinir. Nanti dia ambil 10%. Kena langsung apa saya ya kalau Pak Kiman kena aku ya desas-desus. Kita wawancara di sini. Kebetulan pernah punya HPH di Ambon. Dan pabrik kayu lapis di Ambon, jadi saya kenal lah. Saya kebetulan menjembatani orang itu untuk membeli HPH dari. Tapi orang itu masih on sekarang. Oh, on sekali. Oh, oke. Kapan-kapan. Iya kan. Kalau mafia migas kan on, tapi dia tidak berani on sekali. Iya. On sekali gitu loh. Nah, ini mengkoordinir besar. Saya kenal. Coba inisialnya siapa lu? Kasih inisial lu dong. Supaya kita nggak penasaran. Saya baru tahu nih. Marganya tuh huruf W. Wih. Ambon, Batak. Oh. W nih. W lah. Nama belakangnya tuh W. Bisa Wijoyo, bisa Wijaya, bisa apa macam-macam lah. Iya. Nah, mengkoordinir besar. Sehingga yang keluar seluruhnya itu memang sekitar 40%. Yang tersisa saya menghitung. Yang tersisa saya menghitung kebocoran sekarang itu berdasarkan rumus yang pernah diajarkan oleh Pak Sumitro Johadikusumo. Itu orde barunya 30%. Pak Sumitro Johadikusumo kepada saya. Yang di era orde baru tahun 92. Ketika saya wawancara Pak Sumitro Johadikusumo di kantor Indo Koperasi Pegawai Negeri di Jalan Air Suroso. Nomor 21. Pak Sumitro bilang itu kebocoran 30%. 10%. Iya. Kata Pak Sumitro, kalau kebocoran 10-25%, 20% normal. Karena vendor harus untung. Tapi kalau 30% ini sudah tidak normal. Ada yang main. Iya, saya nulis itu di neraca awal-awal tuh. Belakangan banyak semua pada nulis. Akhirnya saya dikonco di salah satu kantor tentara di kawasan Kalibata.
kalau nggak salah di Direktorat A waktu itu, datang jam 8 pagi, baru diterima jam 5 sore, cuma ngopi-ngopi, sebentar, isap rokok 15 menit, nanti besok balik lagi ya Kis ya. Ada sekitar hampir 10 hari, 11 hari gitu. Di Plonjo, karena Pak Harto marah. Omongan Pak Sumitro itu membuat Pak Harto marah. Saya bilang kepada Pak Sumitro, Pak Mitro, maaf, saya ini wartawan ekonomi. Ya, mengaku bodoh lah, jangan depan profesor kita sok-sok pintar lah. Pak Sumitro ini orang pintar. Tapi saya tidak pernah belajar ekonomi. Bapak tolong pandu saya bagaimana caranya saya dapatkan rumus kebocoran 30% itu. Pak Sumitro bilang gampang. Rata-rata ICOR ASEAN dibagi ICOR Indonesia dikali 100. Oh itu hitungannya. ICOR ASEAN ketika itu 1,7. ICOR Indonesia 5. ICOR ASEAN dibagi ICOR Indonesia dikali 100. Dapat ketemu 30%. Dengan rumus yang sama. Saya coba lihat ICOR ASEAN hari ini. ICOR ASEAN hari ini berada di kisaran 3,7 sampai 4,2. Saya ambil yang paling rendah. Karena kalau naik lagi ICOR ASEAN pada Indonesia bisa tinggi lagi. Yang paling rendah lah 3,7. ICOR Indonesia 6,33. 3,7 bagi ICOR Indonesia 6,33 dikali 100. Ketemulah kebocoran APBN kita hari ini adalah 58%. Hari ini. Hari ini. 58%. Oke. Sabar dong. Iya. 50% ini setelah saya hitung-hitung benar. Benarnya itu begini. Di Ijon di Kementerian Lembaga 15%. Ketuk palu yang bukan DPR sekarang, kalau DPR yang dulu. DPR-nya eranya Pak Yani, sebelum Pak Yani sampai Pak Yani dan kemarin-kemarin. Pak Yani pasti tahu lah. Begitu ketuk palu bulan Oktober, itu keluar lagi 15% lagi. Udah 30 dong. Ya. Koordinator besar yang menangani 1.000 triliun lebih yang ini, yang saya kenal ini,